Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Gimana hasil daripada FOMC? Eh, hasil daripada FOMC gimana? Festival of Margin Call, apakah Festival of Money Come? Aduh, ya, memang ya kalau news-news impact besar saya tak akan infokan, silahkan close ya. Saya hanya bilang be careful saja di Telegram ya. Karena resikonya besar kalau saya bilang silahkan close atau silahkan entry langsung, karena itu juga bukan akun saya, akun rekan-rekan, jadi silahkan rekan-rekan yang manage akun rekan-rekan, jadi bukan saya yang mengaturnya, silahkan rekan-rekan atur sendirilah ya. Yang jelas kemarin saya sedikit kecewa ada dengan gold, tetapi terbayar juga dengan gold ya, terbayar ya. Yang dimana kemarin itu kan saya bagikan tuh boleh open posisi buy di area ya, open buy di area, and di area saya juga ada yang buy, terus kena di break even lah, oke, no problem. Tetapi pada saat news FOMC price masuk ke area buy limit, lalu fly naik ke atas. Mantap ya. Masuk ke dalam zone yang saya berikan di sini itu kurang lebih dia floating, kurang lebih di sini ada 15 pip. So zone-nya pun ini hanya 16 pip ya. Kalau rekan-rekan taruh stop loss 23 pip atau 30 pip itu sudah bagus, dan price pun naik ke area sell zone. Ini sudah naik loh 200 pip ya. Saya pun ditipikan di sini ya, dan saya pun entry sell. Saya entry sell di sini, udah saya tipikan di sini yang 3 open posisi di sini. Saya tipikan semuanya di sini dan saya pun entry sell. Lalu ya, price pun berkata lain, dia libas naik atas, ya sudah kena stop loss lah saya ya. Karena kena stop loss ya sudah, saya pun tak trade lagi karena di sini stop loss saya besar ya, stop loss saya juga besar di sini, kurang lebih ada 30 pip, and then kena stop loss ya sudah, nggak apa-apa, lagian sudah pagi juga, sudah waktunya tidur ya. Alhasil kesiangan lah bangun sekarang ya, jadi gadang teman-teman ya. So mengambil kesimpulan di sini, nah ya, untuk XAU USD kita lihat terlebih dahulu ya, dia sudah masuk ke dalam zone di beda time frame ya, karena ini zone time frame H1 ya, ini sudah gagal. Dia malah membuat rally, best rally. Saya pikir dia mau fake ya, dan ternyata tidak, dia yang fake hanya yang bawah saja. Emang yang bawah ini dia cantik buat fake-nya nih. Kalau rekan-rekan sudah paham mengikuti channel YouTube saya lah, dia cantik buat fake di sini. Perfect ya, dia buat fake itu perfect di sini. Ya Allah. Mana ini? Dia buat fake perfect ya, S1, S2 exactly, dia sama baris ya, ada 2 support, 1, 2, 3 support yang sama baris, dia masuk bus lalu re-entry lalu fly naik ke atas. So dari sini pun sudah bagus ya, mengambil take profit 200 pip. Mungkin yang seller di sini pasti ada, saya juga termasuk yang sell di sini lalu kena stop loss, ya sudah nggak apa-apa lah, bukan rezekinya. Dan saya juga yakin ada yang full margin di sini, yakin saya ada yang full margin lalu meninggallah ekonnya. Sudah ambil pelajaran ya, kalau meninggal ekonnya jangan tamak, cukuplah dari sini sampai atas pun sudah berapa pip, sudah 200 pip ya, dengan floating hanya 15 pip dan profit 200 pip, itu sudah bagus ya. XAU kemana? Daily. Dia sudah masuk ke dalam zone entry sell, yang dimana di daily dia adanya kawasan ya, kawasan entry sell yang sudah dia masuk. Saya nggak masuk sama sekali, saya nggak masuk semalam. Saya hanya masuk di XAU USD saja, di GBP tidak kena, yang ini nggak kena ya, asem. Di Euro USD karena dia re-entry, saya nggak mau, saya close karena dia masuk dalam zone daily saya, dan juga sudah saya bagikan
sudah saya bagikan ya di video YouTube sebelumnya. Ada entry sell di sini, time frame daily, dia masuk ya. Di hari entry saya close karena dia akan buat something lah, harus hati-hati, lalu saya close. Mungkin rekan-rekan enggak close, saya hanya bilang be careful di Telegram ya, bilang be careful tuh, karena USD di sana menurun ya. Untuk USD dia masuk ke dalam kawasan sell karena di sini ada drop, base drop ya. Ada drop, base drop di sini. Ada drop, base drop, kita kecilkan lagi time frame-nya. Nah, ada hanya drop, base drop di sini. Kita bisa ambil zone yang terkecil saja di sini. Lalu zonnya berapa pip ini? Zonnya hanya 26 pip. Sudah masuk belum? Sudah sih, sudah masuk dia. Sudah masuk. Nah, sekarang untuk sell langsung boleh enggak? Ya, silahkan. Saya tidak akan melarang mau sell kah, mau buy kah. Silahkan, tak apa-apa. Karena yang punya account rekan-rekan sendiri ya. Semua keputusan rekan-rekan yang punya. Nah, tetapi di sini yang saya melihat sepertinya dia akan turun dulu ya. Sebelum dia fly ke atas, disebabkan ada something di atas ya. Ada something yang wrong sekali di atas, ada sesuatu yang sangat the big sesuatu di area sini. Di area kepala di sini ada sesuatu yang sangat bagus untuk di entry sell. Silahkan rekan-rekan cari ya. Area sini di area rally base drop. Sedangkan ini drop, base drop di sini silahkan cari area untuk entry sell ya. Cari mau di sini ataupun mau di sini. Silahkan cari ya. Silahkan cari. Ini zone cantik untuk entry sell ya. Yang ini pun udah cantik sih. Udah cantik, bisa dilakukan eksekusi sell ya. Bisa, karena kalau melihat daripada weekly punya ya, dia punya pergerakan, dia masih cenderung untuk naik. Tetapi kita harus berpikir realistis saja, karena ini kan time frame weekly. Ya tidak seharusnya weekly juga dia langsung naik ke atas sebatang ya. Naik sebatang weekly nih. Gitu. Enggak. Tapi dia di time frame kecil dia ada naik turunnya. Nah, kesempatan naik and turun itulah yang kita gunakan untuk melakukan entry. Dan yang paling penting, yang selamat itu ialah kita entry buy. Masuk kawasan sell, kita entry tapi harus di area supply zone. Masuk kawasan buy, kita buy tapi mesti di kawasan demand zone. Nah, kawasan demand zone dan supply zone yang dimanakah yang harus kita masuk atau entry? Nah, tentu saja yang power. Nah, yang power yang gimana? Silahkan tengok bab belajar forex dari nol, sudah saya jelaskan di situ ya. Ini tetap menjadi histori sejarah ya, XAU USD. Saya kena imbas di sini, no problem. Sekarang dia masuk di sini, nanti boleh entry sell. Mana ini? Bentar, saya akan entry sell terlebih dahulu ya. XAU USD saya entry sell terlebih dahulu di sini. Karena beda broker ya. Oke, sudah. Kita lihat di channel Telegram update-nya seperti apa. Nah, ini zonnya besar rekan-rekan ya. Ini zonnya lumayan besar, rekan-rekan boleh kecilkan. Karena ini ada 35 pip ya, tuh 32 pip. Rekan-rekan bisa kecilkan lagi zonnya ya, sebab dengan zone yang besar itu terang saja dia memiliki risk yang cukup besar juga ya. Rekan-rekan kecilkanlah risknya, meskipun ini sudah kecil sih. Memang sudah kecil dan memang sudah standarnya seperti itu. Standar yang seperti itu ya, tetapi ini bisa lah kalau mau dikecilkan lagi mah, cuman resiko ya. Udah pas segini, nggak usah dikecilkan lagi. Ini zone ada 26 pip ya. Kalau mau carilah di sini decision point, kalau mau kecil lagi zonnya ya. Cari decision point di sini jika mau kecilkan entry. Oke. Nah, untuk
Untuk XAU mungkin sekian dari saya ya. Tidak ada yang bisa saya jelaskan panjang lebar lagi, dikarenakan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bahkan yang zone and resell ini pun sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Itu mungkin ada di awal bulan ya, awal bulan Januari, ada di awal bulan Januari sudah saya berikan. Di sini kita boleh entry sell ketika price masuk, tetapi price belum masuk, lalu kita malah bermain di sini ya, dikarenakan price pun dia bermain di sini, tidak naik ke atas, tidak naik kemana-mana ya. Lalu juga sudah saya infokan boleh entry buy di sini, dan juga di sini ada dua zone entry buy, yang dimana saya infokan kalau yang bawah ini untuk sharp entry ya, untuk sharp entry dan resikonya kecil. Meskipun di dalam forex itu resikonya besar semuanya, tidak ada yang tak ada risiko, tetapi kita masuk ke dalam zone yang resikonya kecil, itu sudah bagus ya. Setelah masuk kita entry, nah semua kita pasrahkan kepada market, tetapi kita harus tahu dulu market membuat pola apa dan kecenderungannya di mana. Begitu dia tak masuk ke dalam kecenderungan SOP kita, ya udah kita close. Jangan tahan open posisi meskipun masuk dalam zone. Contohnya seperti Euro USD. Ya, Euro USD dia tak masuk lagi, oke. Dia masuk di entry, and then tak masuklah ke dalam strategi tersebut SOP-nya, ya udah saya close. Meskipun dia sempat turun ya. Dia sempat turun hampir ini 20 pip. Untuk scalping list oke ya, untuk 20 pip oke scalping. Tapi karena dia masuk lagi, ya udah saya close. Saya tak infokan ya di kanal Telegram, mohon maaf, saya hanya bilang be careful, karena semua itu bukan tanggung jawab saja, semua ekon rekan-rekan yang tanggung. Oke, mungkin sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.